warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, pada hari ini Sabtu 17 Oktober 2024 akan dilaksanakan sidang hak asuh anak dengan nomor perkara 0471 PDT-G 2024 Pengadilan Negeri Tanjung Karang antara Sista Rahmadani sebagai penggugat melawan Rian Chandra sebagai tergugat. Penuntut umum memasuki ruangan hadirin, dimohon untuk berdiri. Selanjutnya, Majelis Hukum dan Juru Sumpah memasuki ruangan sidang. Selamat siang. Sidang Pengadilan Negeri Tanjung Karang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat utama yang bersidang pada hari ini, Sabtu 17 Oktober 2024 dengan nomor register per 0471 PDT-G 2024 Pengadilan Negeri Tanjung Karang tentang cerai gugat antara Sista Rahmadani sebagai penggugat dan Rian Chandra Wijaya sebagai tergugat dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada panitera pengganti diperintahkan untuk memanggil para pihak yang berperkara. Kepada penggugat atas nama Sista Rahmadani dan tergugat Rian Chandra Wijaya beserta kuasa hukumnya dipersilakan memasuki ruangan sidang. Selamat siang saudara penggugat. Selamat siang Yang Mulia. Saya akan mengecek identitas saudara. Siapa nama saudara? Nama saya Sista Rahmadani. Berapa umur saudara? Saya berumur 28 tahun. Di mana sekarang saudara bertempat tinggal? Saya beralamat di Jalan Melati nomor 12 Langsor. Saudara dalam sidang ini apakah Anda sendiri? Tidak Yang Mulia, saya didampingi oleh pengacara saya. Baik, terima kasih. Saudara yang mewakili. Iya benar. Dapatkah saudara menunjukkan surat hukum saudara? Selanjutnya, selamat siang saudara tergugat. Selamat siang Yang Mulia. Saya akan mengecek identitas saudara. Siapa nama saudara tergugat? Nama saya Rian Chandra Wijaya. Berapa umur saudara? Saya berumur 30 tahun. Di mana sekarang saudara bertempat tinggal? Alamat saya Jalan Mawar nomor 37 Tanjung Karang. Saudara dalam sidang ini apakah Anda maju sendiri? Tidak, Yang Mulia, saya didampingi oleh pengacara. Baik, terima kasih. Saudara yang mewakili. Dapatkah saudara menunjukkan surat kuasa hukum saudara? Saudara penggugat dan tergugat, saudara datang ke sini berdasarkan panggilan yang telah sampai kepada saudara beberapa hari yang lalu. Panggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. Hari ini adalah sidang perkara hak asuh anak penggugat dan tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku. Maka pada hari pertama sidang ini kami berkewajiban memberikan nasihat kepada saudara penggugat dan tergugat bahwa perbuatan hak asuh anak itu tidak baik untuk saudara. Mengapa? Karena dalam perbuatan hak asuh anak berarti secara tidak langsung akan mengurangi keadilan anak dalam mendapatkan hak kasih sayang dari kedua orang tuanya. Alangkah lebih baiknya jika asuh anak ini kita selesaikan secara kekeluargaan. Oleh sebab itu, berdamailah, semoga nasihat dari kami dapat menggugah hati saudara untuk memerlukan niat perbuatan hak asuh ini. Bagaimana saudara penggugat? Tidak Yang Mulia, saya akan tetap pada pendirian saya. Saya sudah tidak tahan lagi dengan sikap dia Yang Mulia. Bagaimana dengan saudara tergugat? Apakah saudara akan melanjutkan perbuatan hak asuh? Saya ingin melanjutkan ini Yang Mulia. Lagi pula sudah sering upaya damai kami tempuh begitu saya dengan pihak keluarga, tapi tetap saja dia tidak bisa berubah.
Selanjutnya kami akan membacakan surat gugatan dari penggugat. 1. Bahwa penggugat dan tergugat telah bercerai sebagaimana ternyata dari akte cerai nomor 109 AC 2024 KSDG tertanggal 4 Juli 2024 dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang. 2. Bahwa dalam putusan perceraian antara penggugat dengan tergugat sebagaimana tersebut di atas, masalah hak asuh anak yang belum ditetapkan oleh pengadilan. 3. Bahwa anak yang namanya sebagaimana tersebut di atas hingga kini tinggal bersama tergugat sebagai ayah kandungnya. 4. Bahwa anak penggugat dan tergugat sebagaimana tersebut di atas masih di bawah umur dan tentu masih sangat tergantung pada bantuan penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi kepentingan masa depan anak sudah selayaknya penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dari anak tersebut. 5. Bahwa penggugat sebagai ibu kandung dari Nando Fajri Rianti saat ini anak tersebut benar-benar di bawah pengasuh penggugat. 6. Bahwa untuk terjaminnya nafkah anak yang merupakan kewajiban tergugat sebagai ayahnya, maka penggugat mohon agar ditetapkan kewajiban tergugat untuk membayar nafkah anak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa. 7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tanjung Karang melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan penggugat serta menetapkan anak yang bernama Nando Fajri bin Rian Chandra umur 3 tahun, tanggal lahir Depok 26 bulan 10 2019 berada di bawah hak asuh penggugat. Saudara penggugat, apakah saudara akan berubah atau menambah isi surat gugatan saudara tersebut? Tidak yang mulia, saya rasa sudah cukup. Saudara tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban secara lisan atau tertulis? Ya, yang mulia, saya akan mengajukan jawaban secara lisan. Berdasarkan surat kuasa tanggal 17 Oktober 2024, bertindak untuk dan atas nama Sister Ramadhani dengan alamat Jalan Melati nomor 12 Lampung Selatan. Dalam hal ini mengajukan jawaban atas gugatan balasan. 1. Berdasarkan gugatan tersebut sangat bertolak belakang dengan kejadian yang sebenarnya terjadi. 2. Dengan dasar hal-hal yang telah disebutkan dalam nomor 1 di atas, maka keputusan hendak untuk membawa permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang merupakan pelanggaran. 3. Penggugat mengidap penyakit bipolar yang sewaktu-waktu untuk membahayakan anak. 4. Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima. Selanjutnya penggugat akan mengajukan replik secara lisan atau tertulis. Saya akan mengajukan replik secara lisan. 1. Bahwa dari satu menyatakan gugatan tersebut dibuat bertolak belakang dengan kejadian yang terjadi dan itu sangat keliru. Karena hal-hal yang dinyatakan di gugatan ini benar-benar terjadi berdasarkan fakta yang ada. 2. Bahwa penyakit bipolar yang dimiliki penggugat dapat dikendalikan sehingga tidak akan membahayakan anak. 3. Bahwa selama tinggal bersama tergugat tidak merawat anak dengan baik. 4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka penggugat tetap pada surat gugatannya. Bagaimana saudara tergugat? Apakah masih ada yang ingin disampaikan? Sudah, yang mulia. Baik, selanjutnya saudara tergugat dan saudara penggugat untuk menyiapkan saksi dan bukti pada tahap berikutnya. Baik, silakan untuk saksi pertama dipanggil saksi dari pihak penggugat dengan nomor perkara 698 Perdata 2024 Pengadilan Negeri Tanjung Karang atas nama Aulia Dwi Aryani sebagai tetangga penggugat. Izin yang mulia, izinkan saya untuk bertanya kepada saksi. Baik, dipersilakan. Selamat siang, apakah saudara sudah siap? Siap. Wallahi Wallahi,
Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, saudara saksi, Anda telah disumpah dan telah bersedia untuk berjanji memberikan keterangan yang jujur dan benar. Apakah saudara saksi kenal dengan penggugat dan tergugat? Ya, saya kenal dengan penggugat dan tergugat. Apakah saudara saksi dengan penggugat ada hubungan dekat? Hanya sebatas tetangga penggugat. Sekarang di mana penggugat dan tergugat bertempat tinggal? Penggugat bertempat tinggal di Jalan Melati dan tergugat bertempat tinggal di Jalan Mawar. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tergugat dan penggugat sebelum bercerai? Saya sering mendengar pertengkaran di sekitar lingkungan mereka. Saya juga sering mendengar tangisan dari penggugat. Apakah ada saksi lain yang akan dihadirkan? Dipanggil saksi dari pihak penggugat dengan nomor perkara 123 berdata 2024 Pengadilan Negeri Tanjung Karang atas nama Firza Indira sebagai sekretaris tergugat. Izin yang mulia, izinkan saya untuk bertanya kepada saksi. Selamat siang, apakah saudara sudah siap? Siap. Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Amin. Baik, saudara saksi, Anda telah disumpah dan telah bersedia untuk berjanji memberikan keterangan yang jujur dan benar. Apakah saudara saksi kenal dengan penggugat dan tergugat? Ya, saya kenal dengan penggugat dan tergugat. Apakah saudara saksi dengan penggugat ada hubungan dekat? Saya dengan penggugat tidak ada hubungan dekat, hanya sebagai sekretaris dari penggugat. Sejauh mana Anda mengetahui tentang rumah tangga penggugat dan tergugat? Hubungan mereka berdua memang terlihat romantis, namun di balik semua itu mereka sibuk lemah dan hampir melukai anaknya yang bernama Nandung. Saat itu saya sedang mengangkat barang rumah dan tidak sengaja mendengar ributan dari bisnis rumahnya. Selanjutnya merupakan tahap pembacaan putusan, maka diperintahkan kepada para pihak untuk memperhatikan isi putusan. Sebagai hukuman, penggugat harus menyerahkan hak asuh dan pemeliharaan anak diserahkan kepada tergugat. Yang kedua, membebani biaya persidangan ini kepada penggugat.